Aku dituduh menggoda omku oleh tanteku. Yang terjadi sesungguhnya adalah hal ini. Aku, Dinda, tinggal serumah bersama ayah, ibu, dan tante Miska. Kami adalah keluarga yang cukup dekat satu sama lain, dan suasana di rumah selalu terasa hangat. Tante Miska adalah adik bungsu ibu, yang berarti dia masih tergolong cukup muda, hanya terpaut 10 tahun dariku. Keberadaannya di rumah memberi warna tersendiri. Dia bukan hanya sosok tante bagiku, tapi lebih seperti kakak perempuan yang bisa diajak bercanda, berbagi cerita, bahkan berdiskusi tentang hal-hal yang tidak selalu bisa kubicarakan dengan ibu. Salah satu alasan mengapa rumah kami terasa begitu nyaman, adalah karena adanya hubungan yang baik antar anggota keluarga. Ayah adalah sosok yang sabar dan penuh tanggung jawab, selalu memastikan bahwa rumah ini menjadi tempat yang aman bagi kami semua. Ibu, seperti kebanyakan ibu lainnya, penuh perhatian dan penyayang. Dia selalu sibuk mengurus segala keperluan rumah tangga, tetapi tidak pernah lupa memberikan kasih sayang pada setiap anggota keluarga, termasuk Tante Miska. Tante Miska menikah dengan seorang pria bernama Ari, yang otomatis menjadi om bagiku. Dari awal pernikahan mereka, aku melihat bagaimana Tante Miska begitu mencintai suaminya. Dia selalu bercerita tentang kebaikan Om Ari. Bagaimana Om Ari adalah sosok yang dewasa, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Aku pun, sebagai bagian dari keluarga ini, berusaha membangun hubungan baik dengan Om Ari. Aku menganggapnya seperti om atau kakak sendiri. Sejak pertama kali mengenalnya, aku memang merasa Om Ari bukan tipe pria yang terlalu kaku atau serius. Dia sering bercanda dan mudah akrab dengan siapa saja. Di awal-awal, aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Dia sering mengajak ngobrol santai di ruang tamu, berbagi cerita tentang pekerjaannya, atau sekadar menanyakan kabarku setelah pulang kerja. Aku tidak melihat ada yang aneh dalam sikapnya, karena aku berpikir itulah caranya untuk bersikap ramah sebagai bagian dari keluarga. Di rumah ini, kami sering menghabiskan waktu bersama. Saat makan malam, kami selalu duduk di meja makan sambil mengobrol tentang berbagai hal. Kadang, ibu akan berbicara panjang lebar tentang resep masakan baru yang sedang dia coba, sementara ayah menyela dengan candaan khasnya yang membuat kami tertawa. Tante Miska dan Om Ari pun tidak ketinggalan. Seringkali ikut nimbrung dengan cerita-cerita mereka sendiri. Tante Miska adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Dia selalu punya banyak ide untuk membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Kadang, dia mengajak kami untuk menonton film bersama di ruang tengah, atau mengadakan acara makan malam spesial di akhir pekan. Aku selalu merasa betapa rumah ini adalah tempat yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Namun, meskipun semuanya tampak sempurna, ada saat-saat di mana aku mulai merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tidak ada hal besar yang mencolok, hanya perasaan samar yang sulit kujelaskan. Awalnya, aku berpikir itu hanya imajinasiku, karena di permukaan, semuanya masih tampak baik-baik saja. Aku masih bisa tertawa bersama Tante Miska, bercengkerama dengan ibu, dan bercanda dengan Om Ari seperti biasa. Tapi, dalam beberapa momen tertentu, aku merasakan ada sesuatu yang berubah. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif atau terlalu banyak berpikir. Tapi semakin aku berusaha menepis perasaan itu, semakin sering aku menemukan diri ini merasa tidak nyaman dalam situasi tertentu. Aku mulai menyadari bahwa ada hal-hal kecil yang membuatku bertanya-tanya. Pada awalnya, aku tidak terlalu memikirkan perubahan kecil yang terjadi dalam interaksiku dengan Om Ari. Aku selalu berusaha berpikir positif dan menganggap semua orang di rumah ini memiliki niat baik. Bagiku, Om Ari hanyalah sosok suami dari Tante Miska yang mencoba akrab dengan keluarganya. Tapi, semakin hari, ada hal-hal yang terasa berbeda. Hal-hal kecil yang awalnya tidak begitu kuhiraukan, namun lama-lama mulai mengusik pikiranku. Om Ari mulai sering mencari kesempatan untuk berbicara denganku secara pribadi. Jika sebelumnya kami hanya mengobrol dalam suasana yang santai dan terbuka di ruang keluarga atau meja makan, kini dia seringkali mengajakku berbicara di tempat yang lebih sepi. Misalnya,
Saat aku sedang duduk sendirian di taman belakang rumah, tiba-tiba dia muncul dengan alasan ingin menghirup udara segar. Saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, dia akan datang dan duduk di sebelahku. Lalu mulai bertanya tentang hal-hal yang terasa terlalu personal, seperti siapa teman dekatku atau apakah aku sudah punya seseorang yang kusukai. Aku masih mencoba berpikir bahwa semua ini hanyalah bentuk keramahan. Namun, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku sedikit gelisah. Tatapan matanya lebih lama dari biasanya, seolah-olah dia sedang mengamati setiap gerak-gerikku dengan saksama. Nada suaranya terkadang terdengar terlalu lembut, bahkan nyaris berbisik, seperti seseorang yang sedang mencoba menciptakan suasana yang lebih intim. Puncaknya adalah ketika dia mulai sering mengirim pesan kepadaku. Awalnya, pesannya biasa saja, menanyakan apakah aku sudah makan atau sekadar bertanya tentang kuliah. Tapi lama-kelamaan, isi pesannya mulai berubah. Dia mulai memberikan pujian yang terasa tidak wajar. "Dinda, tadi pagi kamu kelihatan cantik sekali pakai baju itu." Aku membaca pesan itu berulang kali, berusaha mencari makna lain yang lebih netral, tapi tetap saja ada sesuatu yang terasa janggal. Mengapa Om Ari, suami dari Tante Miska, memberikan pujian seperti itu padaku? Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai muncul dalam diriku. Aku tidak ingin berpikir buruk tentang Om Ari. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya sedang berusaha menjadi sosok yang akrab dan ramah. Tapi kemudian, pesan-pesan berikutnya semakin membuatku ragu. "Dinda, kamu pasti punya banyak yang suka, ya? Kalau aku seusia kamu, mungkin aku juga bakal ngejar kamu." Jantungku berdetak lebih cepat saat membaca pesan itu. Ada sesuatu dalam kata-kata tersebut yang membuatku merasa aneh. Aku mencoba menertawakannya dalam hati, berusaha berpikir bahwa mungkin ini hanya gurauan. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa merasa nyaman. Kata-katanya seperti memiliki makna tersembunyi yang tidak bisa kuabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin bertambah. Om Ari mulai sering muncul di tempat-tempat yang biasanya bukan bagian dari rutinitasnya. Misalnya, saat aku sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba dia berdiri di belakangku, menawarkan bantuan dengan senyum yang terasa sedikit terlalu ramah. Atau saat aku baru pulang dari kampus, dia akan berdiri di depan rumah dan menyapaku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku mulai merasa waspada. Aku mulai menjaga jarak, membatasi percakapan, dan menghindari situasi di mana aku harus berdua dengannya. Tapi, dia sepertinya menyadari hal itu dan justru semakin berusaha mencari perhatian. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselku. Tante Miska sedang berada di kamar, sementara ibu dan ayah sedang pergi keluar rumah. Aku mengira aku akan sendirian untuk beberapa saat, tapi tiba-tiba, Om Ari duduk di sofa di seberangku. "Sendirian aja, Din?" Tanyanya dengan nada suara yang terlalu santai. Aku hanya mengangguk tanpa benar-benar menatapnya. Aku berharap dia akan segera pergi, tapi dia justru melanjutkan pembicaraan. "Kamu suka cowok seperti apa?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu terdengar sangat aneh, terutama karena berasal dari seseorang yang sudah menikah dengan Tante Miska. Aku mencoba tertawa kecil, berusaha mengalihkan suasana. "Ah, nggak tahu, Om. Belum kepikiran," jawabku singkat. Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku semakin tidak nyaman. Kalau Om masih seusia kamu, kira-kira Om punya kesempatan nggak?" tanyanya lagi, kali ini dengan suara lebih pelan. Aku merasa darahku berdesir. Ini bukan lagi pertanyaan biasa. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Om Ari mengatakan sesuatu yang benar-benar tidak pantas. Aku ingin segera bangkit dan pergi dari situ. Tapi aku tidak ingin membuat situasi menjadi lebih canggung. Aku akhirnya berdiri dengan cepat, berpura-pura teringat sesuatu. Aku lupa ada deadline yang harus aku kerjakan di kamar. "Permisi ya, Om," kataku buru-buru sebelum berjalan cepat ke kamarku dan menutup pintu rapat-rapat.
Di dalam kamar, aku merasa dadaku berdebar kencang. Aku mencoba berpikir jernih, mencari cara untuk mengabaikan semua ini. Aku ingin meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya salah paham, bahwa mungkin Om Ari hanya bercanda. Tapi, semakin aku mencoba menepisnya, semakin jelas perasaan tidak nyaman ini tumbuh dalam diriku. Aku ingin berbicara dengan seseorang tentang ini, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Jika aku mengatakannya kepada ibu atau ayah, apakah mereka akan percaya padaku? Jika aku bicara pada Tante Miska, apakah dia akan menganggapku berlebihan? Aku takut menimbulkan masalah dalam keluarga, takut merusak hubungan yang selama ini harmonis. Aku mencoba tidur malam itu, tetapi pikiranku terus dipenuhi dengan kata-kata Om Ari dan tatapan-tatapannya yang terasa semakin mengganggu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku hanya berharap bahwa ini semua hanyalah perasaanku saja, bahwa aku terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak benar. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan atau candaan biasa. Aku tahu bahwa mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Sejak saat itu, aku mulai merasa cemas setiap kali berada di rumah. Suasana yang dulu terasa nyaman dan hangat kini berubah menjadi sesuatu yang penuh kehati-hatian bagiku. Aku mulai menghindari situasi di mana aku bisa sendirian dengan Om Ari. Jika aku mendengar langkah kakinya mendekat, aku segera mencari alasan untuk pergi ke kamar atau bergabung dengan orang lain. Namun, meskipun aku sudah berusaha menjaga jarak, Om Ari tampaknya tidak kehabisan cara untuk tetap mendekatiku. Aku semakin merasakan ketidaknyamanan itu ketika suatu hari aku sedang mencuci piring di dapur. Siang itu, rumah terasa sepi. Tante Miska sedang tidur siang, ibu dan ayah belum pulang dari luar, dan aku sendirian di dapur, menyelesaikan pekerjaan rumahku dengan harapan bisa segera kembali ke kamar. Aku terlalu fokus pada piring-piring di hadapanku, sampai aku tidak menyadari bahwa seseorang telah berdiri di belakangku. Dinda, suara itu terdengar dekat sekali, terlalu dekat. Aku hampir menjatuhkan piring yang sedang kubersihkan. Aku menoleh dan mendapati Om Ari berdiri hanya beberapa langkah di belakangku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba tetap tenang dan berpura-pura tidak terganggu. "Oh, Om," kataku pelan, berusaha tidak menunjukkan kegugupan. "Ada apa?" Dia tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tidak seperti biasanya. "Gak ada apa-apa, cuma mau ngobrol sebentar," katanya sambil melangkah lebih dekat. Aku menelan ludah dan buru-buru membilas tanganku. "Aku masih ada deadline kerjaan, Om," ujarku cepat, berharap dia akan mundur dan membiarkanku pergi. Tapi, sebelum aku bisa bergerak, aku merasakan sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku. Sentuhan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuatku merinding. Aku langsung menarik tanganku dan mundur selangkah. "Om, jangan begitu," kataku, mencoba terdengar tegas meskipun suaraku sedikit bergetar. Alih-alih merasa bersalah atau mundur, Om Ari hanya tersenyum kecil. "Kamu tegang banget, Din," katanya, seolah-olah dia menganggap reaksiku berlebihan. "Om cuma bercanda." Bercanda? Itu sama sekali bukan bercandaan yang wajar. Aku tahu ada yang tidak beres, dan aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku langsung berbalik dan meninggalkan dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berjalan cepat menuju kamarku dan mengunci pintu. Dadaku naik turun dengan cepat. Napasku tersengal-sengal, dan tanganku masih sedikit gemetar. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika aku menceritakan hal ini kepada ibu atau ayah, apakah mereka akan percaya? Bagaimana jika mereka justru menganggapku hanya berlebihan atau salah paham? Aku takut menimbulkan masalah, takut menciptakan ketegangan dalam keluarga. Tapi, semakin aku diam, semakin aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman ini. Om Ari bukan lagi sekadar bersikap ramah, dia dengan jelas melewati batas. Dan yang lebih mengkhawatirkan,
Dia tidak terlihat merasa bersalah sedikit pun atas sikapnya. Beberapa hari setelah kejadian di dapur, aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak sendirian di dalam rumah. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di luar kamar hanya jika ada ibu, ayah, atau Tante Miska di sekitar. Aku tidak mau memberi celah bagi Om Ari untuk mendekatiku lagi. Namun, meskipun aku berusaha menghindar, dia tetap saja menemukan cara untuk berada di dekatku. Pernah suatu kali, aku sedang duduk di ruang tamu menonton televisi bersama Tante Miska. Saat aku menoleh, aku melihat Om Ari berdiri tidak jauh dari kami, menatap ke arahku. Tatapan itu bukan tatapan biasa, bukan tatapan seorang ipar yang wajar. Aku langsung mengalihkan pandanganku, merasa tidak nyaman. Hal-hal kecil lainnya juga semakin mengganggu. Ketika aku melewati lorong rumah, aku bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap gerakanku. Ketika aku berbicara di meja makan, aku menangkap cara dia memperhatikanku, seolah-olah dia sedang mengamati lebih dari sekadar apa yang aku katakan. Aku merasa seperti sedang hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Aku tidak bisa merasa tenang di rumah sendiri. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kujelaskan kepada siapapun. Aku ingin bicara, ingin meminta pertolongan, tapi aku takut. Aku takut tidak ada yang percaya. Takut dianggap hanya membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini bukan imajinasi. Aku tahu bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi, dan jika aku terus diam, aku tidak tahu sejauh mana semua ini akan berlanjut. Aku tahu bahwa cepat atau lambat, aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya semakin parah. Aku tidak bisa lagi menyimpan semua ini sendirian. Ketakutan yang selama ini kupendam mulai terasa semakin berat. Aku tidak bisa lagi terus-menerus menghindari Om Ari tanpa berbicara pada siapapun. Aku butuh seseorang untuk mendengar. Seseorang yang bisa memahami dan membantuku mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mencekik ini. Tante Miska adalah orang pertama yang terlintas dalam pikiranku. Bagaimanapun, dia adalah istri Om Ari, dan aku berharap jika aku berbicara padanya, dia akan mengerti. Lagi pula, selama ini aku selalu dekat dengannya. Aku tahu dia adalah orang yang baik, penuh kasih sayang, dan selalu mendukungku dalam banyak hal. Tapi, di saat yang sama, aku juga merasa ragu. Bagaimana jika dia tidak percaya? Bagaimana jika dia justru menganggapku berlebihan atau, lebih buruk lagi, malah membela Om Ari? Namun, aku harus mencoba. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Aku harus mengatakan sesuatu. Sore itu, aku menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Tante Miska secara pribadi. Dia sedang duduk santai di ruang tamu, membaca majalah, sementara rumah cukup sepi. Aku duduk di sampingnya, mencoba mengumpulkan keberanian. "Tante," panggilku pelan. Tante Miska menoleh dan tersenyum. "Ada apa, Dinda?" tanyanya dengan nada lembut. Aku menelan ludah, merasa lidahku keluh. Aku harus mencari cara untuk menyampaikan ini tanpa terdengar seperti tuduhan langsung. Aku ingin bicara soal Om Ari, ujarku akhirnya. Alis Tante Miska sedikit terangkat, tapi dia tetap tersenyum. "Oh, kenapa dengan Om Ari?" Aku menggigit bibir, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku merasa, akhir-akhir ini Om Ari agak berbeda. Maksudku, dia sering mengirim pesan ke aku, dan kadang caranya berbicara atau memperlakukanku bikin aku merasa nggak nyaman. Aku melihat ekspresi Tante Miska berubah. Senyumnya sedikit mengendur, tapi dia tetap terlihat santai. "Maksud kamu apa, Din? Om Ari memang orangnya ramah. Mungkin kamu cuma salah paham." Hatiku mencelos. Ini yang paling aku takutkan. Kemungkinan bahwa dia akan menganggapku berlebihan. Tapi aku harus tetap mencoba. Aku tahu Om Ari orangnya ramah. Lanjutku dengan hati-hati. Tapi, kadang dia ngomong hal-hal yang menurut aku terlalu pribadi.
Dia juga pernah memegang tangan aku di dapur. Aku merasa aneh. Tante, aku nggak nyaman. Tante Miska menghela napas, lalu tersenyum kecil, seolah-olah mencoba menenangkanku. Dinda, mungkin Om Ari cuma bercanda. Kamu tahu sendiri, dia memang suka menggoda orang dengan cara yang santai. Aku menggeleng. Bukan itu, Tante. Ini berbeda. Aku merasa Om Ari mulai melewati batas. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit keraguan di wajah Tante Miska. Dia terdiam sejenak, lalu menutup majalahnya. Dinda, kamu yakin kamu nggak salah paham? Tanyanya pelan. Aku ingin menangis. Aku ingin dia segera percaya padaku, tanpa harus meyakinkannya berulang kali. Tante, aku nggak mungkin membesar-besarkan ini. Aku merasa nggak nyaman, dan aku cuma ingin Tante tahu. Tante Miska terdiam cukup lama. Aku bisa melihat matanya sedikit berkabut, seolah-olah dia sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Aku bisa memahami posisinya. Ini bukan hal yang mudah untuk didengar. Bagaimana mungkin seseorang menerima kenyataan bahwa suaminya mungkin bersikap tidak pantas terhadap keponakannya sendiri? Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan mengangguk kecil. Baiklah, Dinda. Tante ngerti kalau kamu merasa nggak nyaman. Tante akan coba bicara sama Om Ari. Aku merasa sedikit lega, meskipun tidak sepenuhnya puas. Aku ingin Tante Miska langsung mempercayaiku sepenuhnya, bukan hanya sekadar akan bicara. Tapi setidaknya, ini adalah langkah awal. Namun, yang tidak aku sangka, percakapan ini ternyata tidak berakhir dengan baik. Aku pikir semua akan membaik setelah aku berbicara dengan Tante Miska. Aku berharap dia akan percaya padaku, atau setidaknya mulai melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusanku untuk berbicara malah akan berbalik menjadi bencana. Beberapa hari setelah percakapan kami, aku mulai merasakan perubahan yang nyata dalam sikap Tante Miska. Biasanya, dia selalu bersikap hangat padaku, menanyakan kabar, mengajakku ngobrol, bahkan bercanda ringan tentang hal-hal kecil di rumah. Tapi sekarang, dia berubah menjadi dingin dan jauh. Aku sering menangkapnya menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak, seolah-olah dia sedang menilaiku dengan kecurigaan yang tidak kumengerti. Suatu pagi, aku sedang duduk di ruang makan bersama ibu dan ayah, menikmati sarapan dalam suasana yang tenang. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menyelimutiku sejak beberapa hari terakhir. Aku berusaha bertindak biasa, meskipun di dalam hati aku masih terguncang oleh sikap Tante Miska yang tiba-tiba berubah. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Tante Miska masuk ruang makan dengan wajah merah padam dan mata yang dipenuhi amarah. Dia menatapku tajam, lalu tanpa peringatan, suara lantangnya menggema di ruangan. Dinda, kamu ini bagaimana sih? Aku tersentak kaget. Sendok di tanganku hampir terjatuh ke atas piring. Ibu dan ayah juga tampak terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tante, aku mencoba berbicara, tapi dia langsung memotong. Kamu itu centil sekali ya. Mas Ari bilang kamu yang selalu mendekatinya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Sejenak aku berharap aku hanya salah dengar, atau mungkin ini semua hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan berakhir. Tapi tidak. Ini nyata. Om Ari berbohong? Aku ingin tertawa miris. Jadi, setelah semua yang dia lakukan, dia masih punya keberanian untuk membalikan fakta dan menuduhku, seolah-olah akulah yang selama ini menggodanya. Aku menggeleng pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tante, itu tidak benar, kataku dengan suara bergetar. Aku tidak pernah melakukan itu. Namun, Tante Miska tidak peduli. Dia sudah memutuskan untuk percaya pada Om Ari. Jadi sekarang kamu mau bilang suami tante yang bohong? Mas Ari itu laki-laki yang baik,
Dinda, kamu cuma anak muda yang belum tahu apa-apa. Aku nggak percaya kamu bisa melakukan ini, katanya penuh emosi. Ayah yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Miska, tenang dulu. Sebenarnya ada apa ini? Tanyanya dengan nada tegas. Tante Miska menoleh ke arah ayah. Suaranya semakin tinggi. Abang tahu nggak? Dinda ini menuduh suami aku macam-macam. Aku baru saja bicara sama Mas Ari, dan dia bilang Dinda yang sering menggoda dia. Selama ini aku pikir dia cuma bercanda, tapi ternyata dia sendiri yang merasa risih dengan sikap Dinda. Aku merasa tubuhku gemetar. Tante, itu tidak benar. Aku yang merasa tidak nyaman. Aku yang selalu berusaha menghindar dari Om Ari. Aku mencoba membela diri, tapi suara Tante Miska jauh lebih lantang. Dinda, berhenti berbohong, bentaknya. Aku nggak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku pikir kamu anak baik, tapi ternyata kamu munafik. Kamu berani menuduh suami orang tanpa bukti. Kamu pikir aku sebodoh itu untuk percaya begitu saja? Aku merasa sesak. Seakan ada sesuatu yang menghimpit dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin memberitahu semua orang betapa salahnya ini, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Ibu akhirnya ikut bicara. Miska, mungkin kita harus bicara baik-baik dulu, katanya, mencoba menenangkan suasana. Tapi Tante Miska menggeleng keras. Bicara apa lagi? Aku sudah tahu semuanya. Dinda cuma cari perhatian. Dia cemburu karena aku punya suami dan dia tidak. Makanya dia mencoba merusak rumah tangga aku. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menancap di hatiku. Aku tidak pernah merasa seterhina ini dalam hidupku. Aku menatap Tante Miska dengan mata berkaca-kaca, berharap dia bisa melihat kesedihan dan keputusasaan di mataku. Tapi tidak. Dia sudah terlalu buta oleh kebohongan Om Ari. Aku berdiri dari kursi dengan tangan mengepal. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Kalau Tante nggak mau percaya, aku nggak bisa berbuat apa-apa, kataku lirih. Tapi aku tahu apa yang aku alami. Aku tidak berbohong. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju kamarku, menahan air mata yang hampir jatuh. Begitu aku masuk, aku langsung mengunci pintu dan membiarkan diriku terisak di dalam keheningan. Aku merasa sendirian. Dikhianati. Aku pikir aku akan menemukan perlindungan dari Tante Miska. Tapi ternyata aku justru dianggap sebagai pengganggu. Aku telah kehilangan seseorang yang selama ini kuanggap sebagai keluarga dan sahabat. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi semua ini. Tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi berharap bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban kebohongan Om Ari. Setelah kejadian di ruang makan itu, aku merasa seluruh dunia berubah. Rumah yang selama ini terasa nyaman dan penuh kehangatan kini terasa seperti tempat yang menyesakan. Aku tidak lagi bisa berjalan dengan bebas tanpa merasa diawasi. Setiap kali melangkah keluar dari kamar, aku merasa seolah ada mata yang menghakimiku, menatap dengan penuh kecurigaan dan kebencian. Tante Miska tidak lagi berbicara denganku. Jika kami bertemu di dapur atau ruang tamu, dia hanya melewatiku seolah aku tidak ada. Aku lebih memilih begitu, daripada harus menerima tatapan tajamnya yang penuh tuduhan. Sementara itu, Om Ari dia tetap seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah dia tidak baru saja menghancurkan kepercayaan satu keluarga dengan kebohongannya. Aku tahu aku harus menghindarinya. Aku tidak ingin lagi berada di ruangan yang sama dengannya. Setiap kali aku mendengar langkah kakinya di dekatku, aku akan mencari cara untuk pergi. Jika dia sedang di ruang tamu, aku memilih berdiam di kamar. Jika dia ada di dapur, aku akan menunggu sampai dia pergi sebelum mengambil makanan atau minum. Tapi meskipun aku berusaha sejauh mungkin, tetap saja, dia selalu menemukan cara untuk mendekatiku. Pagi itu,
Aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku berharap bisa menikmati waktu sejenak tanpa harus berhadapan dengan siapapun. Aku berjalan ke dapur dengan hati-hati, memastikan tidak ada siapapun di sana. Setelah memastikan keadaan aman, aku segera mengambil segelas air dan berdiri sejenak, mengatur napas. Namun, sebelum aku sempat kembali ke kamar, suara langkah kaki terdengar dari belakangku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku tidak perlu berbalik untuk tahu siapa itu. Dinda, suara Om Ari terdengar tenang, terlalu tenang. Aku menggigit bibir, berharap dia hanya lewat dan tidak akan bicara lebih jauh. Tapi tentu saja, itu tidak terjadi. Apa kamu sekarang menghindariku? Tanyanya dengan nada yang terdengar hampir seperti ejekan. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan ketakutanku. Aku sibuk, Om, jawabku datar, masih tidak berani menoleh. Tiba-tiba, aku merasakan kehadirannya semakin dekat. Nafasnya hampir menyentuh kulitku, membuatku semakin tegang. Kamu ini terlalu sensitif, Dinda, katanya pelan. Kita kan keluarga. Kenapa kamu jadi begini? Aku menggenggam gelas di tanganku lebih erat, mencoba menahan gemetar. Aku harus keluar dari sini. Aku tidak bisa berlama-lama di dekatnya. Dengan langkah cepat, aku berbalik dan berjalan keluar. Namun sebelum aku bisa melewati pintu, tangannya menyentuh lenganku. Aku tersentak. Jangan buru-buru pergi, katanya sambil tersenyum kecil. Kita perlu bicara. Aku langsung menarik lenganku dengan paksa. Rasa jijik menjalar di seluruh tubuhku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Om, kataku tegas, lalu melangkah cepat keluar dari dapur, nyaris berlari menuju kamarku. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku merosot ke lantai, dadaku naik turun dengan cepat. Aku merasa seolah baru saja lolos dari sesuatu yang mengerikan. Aku menatap lenganku yang tadi disentuhnya, merasa jijik. Aku menggosoknya dengan keras, seakan bisa menghapus jejak tangannya dari kulitku. Ini tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan di rumah sendiri. Aku mulai berpikir, jika aku tidak melakukan sesuatu, Om Ari akan terus mencoba mendekatiku. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, tapi aku tahu satu hal, dia tidak akan berhenti hanya karena aku menghindarinya. Sejak pertengkaran itu, aku semakin menjaga jarak tidak hanya menghindari Om Ari, tetapi juga Tante Miska. Aku merasa percuma jika harus berusaha menjelaskan lagi. Dia sudah terlanjur percaya pada suaminya dan melihatku sebagai pengganggu dalam rumah tangganya. Rasanya seperti berjalan di atas kaca tipis setiap kali aku keluar dari kamar. Aku tidak bisa berbuat banyak, hanya bertahan sebisa mungkin dan berharap semuanya segera berlalu. Namun, ternyata keheningan ini tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang mulai berubah dalam sikap Tante Miska. Aku bisa merasakannya. Meskipun dia masih bersikap dingin padaku, aku mulai memperhatikan cara dia memperlakukan Om Ari. Jika dulu dia selalu bersikap lembut dan penuh kasih kepada suaminya, sekarang ada sedikit perubahan dalam caranya berbicara dan menatap. Ada kebingungan di matanya. Ada ragu yang perlahan muncul. Aku tidak tahu pasti apa yang membuatnya mulai curiga, tapi aku merasakan perbedaan itu setiap kali kami berada dalam satu ruangan. Kadang, saat Om Ari berbicara, aku melihat Tante Miska menatapnya dengan ekspresi aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Namun, dia belum mengatakan apapun. Dia masih berusaha mempertahankan keyakinannya bahwa suaminya adalah pria yang baik, dan aku hanyalah anak muda yang terlalu berlebihan. Hari itu, aku sedang menyapu halaman depan ketika aku merasakan tatapan dari belakang. Aku menoleh sedikit dan melihat Tante Miska berdiri di ambang pintu, mengamatiku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku pura-pura tidak menyadari kehadirannya dan melanjutkan pekerjaanku, tetapi jantungku berdetak lebih cepat. Apakah dia akhirnya mulai melihat sesuatu yang selama ini kupertahankan sendiri? Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara langkah mendekat. Aku tahu suara itu.
Langkah kaki yang membuatku merasa terperangkap di dalam rumah ini. Om Ari. Dinda, kamu rajin sekali, katanya dengan nada santai. Aku tetap menunduk, mencoba mengabaikannya. Namun, yang membuatku terkejut adalah reaksi Tante Miska. Ari, kamu ini sedang apa? Suaranya tajam, lebih tajam dari biasanya. Aku langsung menoleh dan melihat ekspresi wajahnya yang kini terlihat lebih tegang. Om Ari tampak terkejut sesaat, tetapi dengan cepat memasang senyum andalannya. Apa maksudmu, sayang? Aku hanya menyapa Dinda, itu saja. Tapi Tante Miska tidak mudah diyakinkan kali ini. Dia melipat tangan di depan dada, tatapannya penuh selidik. Kenapa kamu selalu ada di dekatnya? Tanyanya pelan, tetapi penuh tekanan. Aku menahan napas. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Om Ari tertawa kecil, tetapi ada sedikit kegugupan dalam nada suaranya. Miska, jangan aneh-aneh. Aku cuma sedang lewat, itu saja. Aku bisa melihat Tante Miska masih belum puas dengan jawabannya. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya. Aku tidak tahu apa yang telah mengubah pikirannya. Apakah dia mulai memperhatikan gerak-gerik Om Ari, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar sepengetahuanku. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak lagi sepenuhnya percaya pada suaminya. Ketegangan di antara mereka terasa jelas, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihat Om Ari kehilangan kendali atas situasi. Biasanya, dia selalu bisa memutarbalikkan keadaan dan membuat dirinya tampak tidak bersalah. Tetapi kali ini tidak semudah itu. Tante Miska mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini dia abaikan. Aku menelan ludah dan mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak ingin menambah masalah. Aku hanya berharap bahwa ini adalah awal dari kebenaran yang akhirnya mulai terungkap. Dan jika Tante Miska akhirnya melihat apa yang sebenarnya terjadi, mungkin, untuk pertama kalinya, aku tidak akan merasa sendirian dalam menghadapi ini. Setelah insiden di teras itu, rumah yang selama ini terasa menyesakan kini berubah menjadi medan perang. Aku tidak pernah melihat hubungan Tante Miska dan Om Ari setegang ini. Mereka masih mencoba untuk terlihat normal di depan orang lain, tetapi aku bisa merasakan bahwa di balik senyum mereka, ada sesuatu yang retak. Malam itu, setelah makan malam, aku mendengar suara ribut dari kamar mereka. Dinding rumah ini tidak terlalu tebal, dan meskipun aku berusaha untuk tidak mendengarkan, suara mereka cukup keras untuk menembus tembok yang memisahkan kami. Mas, aku ingin tahu yang sebenarnya. Suara Tante Miska terdengar marah, bukan hanya sekadar kesal seperti biasanya. Ini adalah kemarahan yang datang dari kebingungan, dari kecurigaan yang terus-menerus menghantuinya. Apa maksudmu, Miska? Kamu masih saja membahas ini? Suara Om Ari terdengar lelah, tetapi aku bisa merasakan nada defensifnya. Iya, karena aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa setiap kali aku melihatmu, kamu selalu berada di dekat Dinda? Kenapa aku mulai merasa bahwa dia selama ini tidak berbohong? Aku menahan napas di dalam kamarku. Apakah ini artinya dia mulai percaya padaku? Kamu terlalu banyak berpikir, jawab Om Ari. Suaranya mulai kehilangan kesabaran. Aku sudah bilang, itu semua hanya salah paham. Dinda duluan yang menggodaku. Kamu ini bagaimana sih, Miska? Aku suamimu. Kenapa kamu lebih memilih percaya pada anak itu daripada aku? Karena aku mulai melihatnya sendiri. Bentak Tante Miska. Aku melihat bagaimana caramu menatapnya. Aku melihat bagaimana kamu selalu berusaha bicara dengannya. Aku melihat bagaimana dia selalu berusaha menjauh darimu. Aku mendengar suara sesuatu dibanting. Mungkin piring. Atau mungkin hanya suara tangan yang menghantam meja. Aku tidak bisa tahu pasti. Tetapi suara itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku sudah cukup. Aku ingin kebenaran. Mas? Ini gila. Kamu membuat masalah dari sesuatu yang tidak ada. Suara Om Ari terdengar semakin marah.
Kalau kamu tidak bisa percaya padaku, lalu apa gunanya kita menikah? Hening. Aku menunggu. Aku menahan napas. Apa yang akan terjadi sekarang? Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku mendengar suara Tante Miska lagi, tetapi kali ini lebih pelan. Lebih terluka. Mas, aku mencintaimu. Tapi aku juga mencintai keponakanku. Aku tidak ingin ada yang terluka. Tapi semakin aku melihat ini, semakin aku merasa bahwa akulah yang salah selama ini. Aku tidak bisa menutup mata lagi. Aku tidak mendengar jawaban dari Om Ari. Hanya ada keheningan yang panjang, yang membuat ketegangan di udara semakin terasa menyesakan. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa ada harapan. Tante Miska mulai melihat. Tante Miska mulai menyadari bahwa mungkin selama ini dia telah salah menilai. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebenaran. Meskipun Tante Miska mulai menunjukkan tanda-tanda kecurigaan, itu tidak menghentikan Om Ari. Aku berharap pertengkaran mereka akan membuatnya berhenti, setidaknya untuk sementara waktu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Om Ari seolah semakin berani, semakin nekat. Aku merasakannya dalam tatapannya yang kini lebih terang-terangan. Jika dulu dia berusaha menyembunyikan niatnya dengan bersikap seolah-olah ramah dan peduli, sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Setiap kali aku melewati ruang tamu, aku bisa merasakan matanya mengikuti gerakanku. Setiap kali kami berpapasan di lorong rumah, dia selalu melontarkan senyum kecil yang membuatku merinding. Aku mencoba menghindarinya sebisa mungkin, tetapi rumah ini terlalu kecil untuk benar-benar bisa lari darinya. Bahkan di dalam kamarku sendiri, aku tidak merasa sepenuhnya aman. Suatu malam, aku sedang berbaring di tempat tidur, berusaha tidur lebih awal setelah hari yang melelahkan. Tapi aku sulit memejamkan mata. Aku terus memikirkan apa yang telah terjadi, pertengkaran antara Tante Miska dan Om Ari, serta bagaimana akhirnya dia mulai sedikit percaya padaku. Aku merasa lega, tapi sekaligus takut. Bagaimana jika Om Ari semakin nekat? Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kaki di depan pintuku. Aku membeku. Napasku tertahan. Langkah itu tidak terdengar seperti langkah yang biasa. Itu bukan langkah seseorang yang hanya kebetulan lewat. Itu adalah langkah yang berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan napas lebih lama, berharap aku hanya berhalusinasi, bahwa mungkin itu hanya Tante Miska yang sedang ke kamar mandi. Tetapi beberapa detik kemudian, aku mendengar suara yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dinda. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuatku tahu siapa yang berdiri di luar pintu. Aku langsung menarik selimut lebih erat, seolah itu bisa melindungiku. Aku berharap dia hanya akan berdiri di sana sebentar dan kemudian pergi. Tapi suara gagang pintu yang berputar membuatku sadar bahwa aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku melompat dari tempat tidur dan berlari ke pintu, menahannya dengan kedua tanganku. Aku beruntung karena sudah menguncinya dari dalam, tetapi tetap saja, aku bisa merasakan pintu sedikit bergetar saat dia mencoba membukanya dari luar. Om Ari, pergi! Suaraku terdengar gemetar, tapi aku berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak bisa melihatnya, tetapi aku tahu dia masih berdiri di sana. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin 1 menit, mungkin lebih. Tapi akhirnya, aku mendengar suara langkah kaki menjauh. Aku tetap berdiri di dekat pintu, masih gemetar, memastikan dia benar-benar pergi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sudut kamar, memeluk lutut, mendengarkan setiap suara di rumah ini dengan penuh kewaspadaan. Aku sadar, ini tidak bisa terus begini. Om Ari tidak akan berubah. Dia tidak akan berhenti. Dan aku tidak bisa hanya diam. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Pagi itu,
Aku duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Malam yang kulalui begitu panjang dan menyesakan. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Suara langkah kaki, gagang pintu yang berputar, dan suara bisikan pelan Om Ari masih terngiang di kepalaku. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus bicara. Aku menoleh ke arah ayah dan ibu yang sedang sarapan. Mereka terlihat seperti biasa, bercanda ringan sambil menikmati teh hangat. Hatiku mencelos. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahku terasa keluh. Bagaimana aku bisa memulai percakapan ini? Bagaimana aku bisa mengatakan kepada mereka bahwa selama ini aku hidup dalam ketakutan di rumah sendiri? Aku menggigit bibir, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun, sebelum aku sempat berbicara, Tante Miska datang dengan wajah kusut. Dia duduk di kursi dengan lelah, tanpa berkata apapun. Aku memperhatikannya dalam diam. Ada apa, Miska? Tanya ibu, menyadari wajah adiknya yang tampak murung. Tante Miska menarik napas panjang sebelum menjawab. Suaranya lirih. Aku merasa ada yang salah dengan Ari. Aku langsung menegakkan tubuh. Apa dia akhirnya menyadari semuanya? Apa maksudmu? Ayah menatapnya tajam. Tante Miska menghela napas berat, lalu menatapku. Aku pikir selama ini Dinda hanya salah paham. Tapi, aku mulai melihat sendiri hal-hal yang aneh. Cara Ari berbicara dengannya, bagaimana dia selalu mencari alasan untuk berada di dekat Dinda. Dan semalam, aku melihatnya berdiri di depan kamar Dinda. Ibu dan ayah langsung menoleh ke arahku dengan tatapan terkejut. Aku menunduk, merasa dadaku sesak. Dinda, itu benar? Suara ibu terdengar khawatir. Aku menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu, semalam aku ketakutan. Dia mencoba membuka pintu kamarku. Seketika ruangan menjadi hening. Aku melihat wajah ayah yang mulai memerah karena marah. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Suaranya meninggi, membuatku semakin menunduk. Aku menghela napas, berusaha menahan air mata. Aku takut. Yah, aku takut kalau aku bicara, tidak ada yang percaya padaku lagi. Dan aku juga tidak mau dianggap membuat masalah lagi. Ibu langsung meraih tanganku, menggenggamnya erat. Matanya berkaca-kaca. Dinda, ini bukan salahmu. Kamu tidak seharusnya menanggung ini sendirian. Maafkan kami kalau sempat percaya omongan Ari. Aku tidak bisa lagi menahan tangisku. Selama ini aku memendam semuanya sendiri. Berpikir bahwa aku bisa menghadapi ini tanpa melibatkan orang lain. Tapi aku salah. Aku butuh mereka. Aku butuh keluargaku. Ayah berdiri dengan geram. Mana dia sekarang? Tante Miska menunduk. Dia masih tidur. Tanpa berpikir panjang, ayah langsung berjalan ke kamar Om Ari. Aku dan ibu buru-buru menyusul, sementara Tante Miska tampak ragu. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Meskipun dia marah dan kecewa pada suaminya, aku tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah baginya. Ayah menggedor pintu kamar dengan keras. Ari, bangun. Kita bicara sekarang. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Om Ari berdiri di ambang pintu dengan wajah mengantuk. Tetapi ekspresinya berubah begitu melihat ayah yang menatapnya dengan sorot mata tajam. Ada apa, Pak? Tanyanya dengan suara serak. Ayah langsung mendorong pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Aku ingin tahu apa maksudmu selama ini mengganggu Dinda. Ekspresi Om Ari berubah. Sekilas, aku melihat ketakutan di matanya. Tetapi dia cepat menguasai diri. Pak, saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Aku maju selangkah, meskipun tubuhku gemetar. Om, aku sudah cukup diam. Aku sudah cukup menahan semuanya sendiri. Tapi semalam, aku tahu Om ada di depan pintu kamarku. Aku tahu Om mencoba masuk. Om Ari menoleh ke arahku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang selama ini membuatku merasa tidak nyaman. Dinda, kamu salah paham lagi.
Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ayah langsung melangkah maju dengan geram. Jangan pura-pura polos, Ari. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu setelah apa yang dikatakan Dinda dan Miska? Selama ini kau telah melewati batas. Om Ari menatap Tante Miska, seolah meminta perlindungan. Miska, kamu tahu aku tidak seperti itu, kan? Kamu percaya padaku, kan? Tante Miska menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi kali ini, dia tidak ragu-ragu. Tidak, Mas, aku tidak bisa percaya lagi. Aku melihat semuanya sendiri. Wajah Om Ari memucat. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa mengendalikan situasi. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya, dan itu membuatku sadar. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan dukungan dari keluarga. Ibu menggenggam tanganku lebih erat. Dinda, kamu tidak sendiri. Kami semua di sini untukmu. Aku mengangguk, merasakan beban berat yang selama ini kupikul perlahan terangkat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Setelah kejadian di rumah, Ayah memutuskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami harus membawa ini ke keluarga besar. Tidak hanya sebagai bentuk klarifikasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua orang tahu kebenarannya. Aku merasa cemas. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa menjaga nama baik keluarga adalah hal yang sangat penting. Dan sekarang, aku merasa seperti orang yang akan mengoyak keharmonisan itu. Namun, ketika ibu menggenggam tanganku sebelum kami berangkat ke rumah kakek dan nenek, dia menatapku dengan penuh keyakinan. Dinda, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan merasa bersalah, katanya. Aku mengangguk pelan, meskipun rasa takut masih menghantui dadaku. Aku tahu, di pertemuan keluarga nanti, tidak semua orang akan langsung percaya padaku. Selalu ada kemungkinan bahwa beberapa dari mereka akan lebih memilih membela Om Ari. Ketika kami tiba di rumah kakek dan nenek, hampir seluruh keluarga sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, semua ada di sana. Suasana yang biasanya penuh dengan canda tawa kini terasa tegang. Tante Miska duduk di sebelahku, wajahnya pucat, dan aku tahu bahwa dia pun sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Tak butuh waktu lama sebelum ayah membuka pembicaraan. Kami berkumpul di sini bukan tanpa alasan, katanya dengan suara yang dalam dan tegas. Ada hal serius yang harus dibicarakan mengenai rumah tangga Miska dan Ari. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Tante Miska dan Om Ari, yang duduk di ujung ruangan dengan wajah kaku. Ada apa sebenarnya? Tanya salah satu paman dengan alis berkerut. Ayah menoleh ke arahku. Aku tahu, ini saatnya aku berbicara. Aku menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri sebelum membuka suara. Selama beberapa bulan terakhir, aku mengalami perlakuan yang membuatku tidak nyaman. Kataku, suaraku sedikit bergetar. Om Ari sering mendekatiku dengan cara yang tidak seharusnya. Aku mencoba menghindar, tapi dia semakin berani. Sampai akhirnya, semalam dia mencoba masuk ke kamarku. Sejenak, ruangan itu sunyi. Kemudian, suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang terlihat terkejut. Beberapa lainnya tampak skeptis. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa anggota keluarga. Kamu yakin, Dinda? Tanya salah satu bibi dengan ragu. Mungkin kamu hanya salah paham. Aku menelan ludah. Aku sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Tante Miska lebih dulu berbicara. Aku juga melihatnya. Katanya, suaranya gemetar. Awalnya aku tidak percaya. Tapi aku mulai memperhatikan sendiri bagaimana Ari memperlakukan Dinda. Aku melihatnya berdiri di depan kamar Dinda tengah malam. Aku juga melihat bagaimana dia selalu mencari alasan untuk berada di dekatnya. Pernyataan Tante Miska membuat keheningan semakin dalam. Semua orang tahu betapa dia mencintai suaminya. Jika dia sampai berkata seperti ini,
Berarti memang ada sesuatu yang benar-benar salah. Ari, apa ini benar? Suara kakek akhirnya terdengar. Om Ari, yang sejak tadi hanya duduk diam, akhirnya angkat bicara. Ini semua salah paham, katanya dengan nada defensif. Aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Dinda. Dia mungkin hanya terlalu sensitif. Aku mengepalkan tanganku di pangkuan. Sudah kuduga dia akan mencoba membela diri. Jangan bohong, Ari. Suara ayah terdengar lebih tajam sekarang. Dinda sudah cukup lama diam. Dan jika Miska juga mengatakan hal yang sama, lalu bagaimana mungkin ini hanya salah paham? Om Ari terlihat semakin gelisah. Dia menoleh ke sana kemari, seolah mencari seseorang yang bisa membelanya. Tapi kali ini, tidak ada yang berbicara untuknya. Aku mempercayai Dinda, kata ibu dengan suara yang penuh ketegasan. Dan aku berharap keluarga juga bisa mempercayainya. Aku melihat wajah nenek, yang tampak sangat sedih. Ari, jika ini benar, aku sangat kecewa padamu. Om Ari tidak menjawab. Wajahnya mulai memerah, antara marah dan malu. Aku bisa melihat bahwa dia tidak memiliki jawaban lain. Pertemuan keluarga hari itu diakhiri dengan keputusan bahwa Om Ari harus meninggalkan rumah kami. Tante Miska juga sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengannya. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi setidaknya, aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan di rumahku sendiri. Saat kami pulang, aku merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas dengan lega. Aku tidak perlu menyembunyikan ketakutanku lagi. Aku tidak perlu merasa sendirian. Aku tahu, masih ada jalan panjang yang harus dilalui, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan diriku diam lagi. Hari itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap koper dan tas yang berjajar di depan pintu. Om Ari berdiri di dekatnya, wajahnya kaku, sorot matanya sulit ditebak. Setelah pertemuan keluarga besar kemarin, keputusannya sudah final. Dia harus pergi dari rumah ini. Tante Miska berdiri tak jauh darinya. Lengannya terlipat di depan dada, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Aku bisa merasakan betapa berat perasaan yang sedang ditanggungnya. Bagaimanapun juga, Om Ari adalah suaminya. Lelaki yang dulu dia pikir akan menjadi pasangan hidupnya selamanya, kini harus pergi dengan cara yang menyakitkan. Aku mengalihkan pandangan ke ibu dan ayah yang berdiri di sisi lain ruangan. Wajah ayah tetap tegas, menunjukkan bahwa dia sudah mantap dengan keputusannya. Ibu tampak sedikit lebih lembut, tapi matanya penuh dengan keteguhan. Suasana hening. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hingga akhirnya, Om Ari menarik napas panjang, lalu mengangkat salah satu kopernya. Aku akan pergi, katanya dengan suara pelan, hampir seperti gumaman. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang menghentikannya. Dia berjalan menuju pintu, tetapi sebelum benar-benar keluar, dia berhenti sejenak. Lalu, matanya menatap langsung ke arahku. Dinda, suaranya rendah, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku menahan napas. Untuk sesaat, aku merasa ingin marah. Aku ingin berteriak dan mengatakan bahwa semua ini bukan sekadar kesalahpahaman, bahwa dia telah membuatku hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin memberikan energi lebih untuk seseorang yang sudah tidak akan menjadi bagian dari hidupku lagi. Aku tetap diam. Melihat tidak ada jawaban dariku, Om Ari mengalihkan pandangannya. Dia menatap Tante Miska sekali lagi, seolah berharap ada kata-kata terakhir yang bisa menyelamatkannya. Tapi Tante Miska hanya diam, wajahnya kosong. Akhirnya, tanpa menunggu lebih lama, Om Ari membuka pintu dan melangkah keluar. Saat pintu tertutup di belakangnya, aku merasa seolah seluruh ruangan dipenuhi dengan kelegaan yang begitu besar. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai,
Aku merasa bisa bernapas dengan lebih mudah. Namun, saat aku menoleh ke arah Tante Miska, aku melihat air matanya jatuh satu persatu. Dia mencoba menahan tangis, tapi bahunya bergetar. Aku merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatiku. Meskipun aku lega Om Ari pergi, aku tahu bahwa bagi Tante Miska, ini adalah perpisahan yang jauh lebih menyakitkan. Tanpa ragu, aku melangkah mendekat dan meraih tangannya. "Tante." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Lalu, dia menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan betapa berat bebannya saat dia memelukku erat, seolah mencoba menemukan kekuatan dalam kehadiranku. "Aku minta maaf, Dinda," bisiknya. Suaranya serak, penuh dengan penyesalan yang tulus. "Aku seharusnya percaya padamu sejak awal." Aku menggeleng pelan. "Tante, ini bukan salah Tante. Aku tahu ini sulit untuk Tante juga." Kami tetap berpelukan selama beberapa saat, membiarkan emosi kami mengalir tanpa kata-kata. Aku merasa, untuk pertama kalinya, aku dan Tante Miska benar-benar saling memahami perasaan masing-masing. Di sisi lain ruangan, ibu dan ayah hanya mengawasi kami dengan ekspresi lembut. Mereka tahu bahwa momen ini bukan sekadar tentang Om Ari yang pergi, tetapi tentang bagaimana aku dan Tante Miska mencoba memperbaiki hubungan kami yang sempat retak. Hari itu, meskipun ada kesedihan di dalam rumah, aku tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju sesuatu yang lebih baik. Om Ari telah pergi, dan kami akan belajar untuk melanjutkan hidup tanpa bayang-bayangnya lagi. Setelah kepergian Om Ari, rumah terasa berbeda. Awalnya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang hilang, meskipun aku sendiri tidak pernah menginginkannya ada. Namun, perlahan, perasaan itu mulai berganti dengan ketenangan yang selama ini kurindukan. Tidak ada lagi tatapan-tatapan yang membuatku gelisah. Tidak ada lagi pesan-pesan yang membuatku takut membuka ponsel. Aku merasa seperti bisa bernapas lega di dalam rumahku sendiri. Namun, aku tahu bahwa bagi Tante Miska, ini adalah fase yang jauh lebih sulit. Aku sering menemukannya duduk termenung di teras. Tatapannya kosong menatap langit senja. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak tersenyum. Aku tahu bahwa di dalam hatinya, dia masih bergulat dengan emosi yang begitu dalam, antara kehilangan, penyesalan, dan upaya menerima kenyataan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk menemaninya di teras. Aku duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh hangat yang kubuat di dapur. Saat aku menyodorkan 1 cangkir kepadanya, dia menoleh dan tersenyum kecil, senyum yang hampir tidak terlihat. "Terima kasih, Dinda," katanya pelan. Kami duduk dalam keheningan cukup lama, hanya mendengar suara jangkrik di kejauhan dan angin malam yang berhembus lembut. "Tante, bagaimana perasaan Tante sekarang?" tanyaku akhirnya, dengan hati-hati. Tante Miska menarik napas panjang sebelum menjawab. "Jujur saja, masih berat." Dia mengaduk teh di tangannya tanpa benar-benar meminumnya. Aku tahu keputusanku benar, tapi tetap saja, sulit menerima bahwa semua ini harus berakhir seperti ini. Aku menatapnya, mencoba memahami perasaannya. "Tante, aku tahu ini menyakitkan. Tapi Tante sudah melakukan hal yang benar. Tante memilih untuk tidak hidup dalam kebohongan, dan aku sangat menghargai itu." Dia menoleh ke arahku, matanya berkilat dengan air mata yang belum jatuh. "Dinda, aku benar-benar menyesal pernah menuduhmu. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal." Aku tersenyum tipis, lalu menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang kita ada di sini, Tante. Kita bisa saling mendukung." Tante Miska akhirnya menitikkan air matanya. Tapi kali ini, aku tahu itu bukan hanya air mata kesedihan. Itu juga air mata kelegaan. Dia menggenggam tanganku lebih erat, seolah menemukan kekuatan dalam kebersamaan kami. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama. Kadang, kami duduk berdua di dapur, memasak sambil bercanda.
Aku mulai mengenal sisi lain dari Tante Miska yang selama ini mungkin tertutup oleh bayang-bayang pernikahannya. Dia sebenarnya adalah perempuan yang ceria, hangat, dan sangat penyayang. Suatu hari, dia mengajakku pergi ke salon bersama. "Dinda, aku ingin mencoba sesuatu yang baru," katanya dengan semangat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku mengangguk antusias. "Ayo, Tante mau potong rambut." Dia tertawa kecil. Mungkin aku akan mencoba warna baru." Aku tersenyum lebar. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya begitu bersemangat sejak perpisahannya dengan Om Ari. Hari itu, dia memilih untuk mewarnai rambutnya sedikit lebih terang, seperti simbol awal baru dalam hidupnya. Malamnya, saat kami pulang, dia menatap bayangannya di cermin dan tersenyum puas. "Aku merasa seperti versi baru dari diriku sendiri," katanya sambil menoleh ke arahku. Aku mengangguk, karena Tante memang sedang memulai sesuatu yang baru. Seiring waktu, aku menyadari bahwa bukan hanya Tante Miska yang berubah. Aku sendiri juga merasa lebih kuat. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal, tentang batasan, tentang keberanian untuk bersuara, dan tentang bagaimana menghadapi kenyataan meskipun pahit. Dan yang paling penting, aku menyadari satu hal. Keluarga yang sesungguhnya adalah mereka yang tetap ada, yang memilih untuk memperbaiki kesalahan, dan yang tetap saling mendukung meskipun keadaan tidak selalu sempurna. Malam itu, sebelum tidur, Tante Miska mengetuk pintu kamarku. Aku menoleh dengan heran saat dia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. "Ada apa, Tante?" tanyaku. Dia tersenyum hangat. "Aku cuma ingin bilang, terima kasih sudah ada untukku." Aku tersenyum kembali. "Aku juga berterima kasih, Tante. Kita saling ada." Dia mendekat, lalu memelukku erat sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Aku menatap langit-langit sebelum tidur malam itu, merasa bersyukur. Aku mungkin telah kehilangan rasa nyaman selama beberapa waktu, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Hubungan yang lebih erat dengan seseorang yang kini benar-benar bisa kupanggil keluarga. Setelah semua yang terjadi, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Kadang, kenyataan begitu pahit hingga kita ingin lari darinya. Tapi, justru dalam kepahitan itulah, kita menemukan pelajaran berharga yang tidak akan pernah kita dapatkan jika segalanya selalu berjalan mulus. Aku banyak merenung setelah kepergian Om Ari dan setelah melihat bagaimana Tante Miska berjuang untuk berdiri kembali. Aku melihat bagaimana dia melewati hari-harinya dengan campuran kesedihan dan kekuatan. Bagaimana dia berusaha bangkit meskipun hatinya masih penuh luka. Aku belajar bahwa terkadang, keputusan yang benar bukanlah yang paling mudah. Tante Miska bisa saja memilih untuk tetap bertahan dalam kebohongan, tetap mempertahankan pernikahan yang telah ternoda, tetapi dia memilih untuk meninggalkannya, karena dia sadar, tidak ada gunanya mempertahankan sesuatu yang hanya akan menyakitinya lebih dalam. Dari semua yang terjadi, aku juga belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri. Aku belajar bahwa ketika sesuatu membuatku tidak nyaman, aku berhak untuk bersuara. Dulu, aku takut mengatakan yang sebenarnya karena aku khawatir akan menghancurkan keharmonisan keluarga. Aku takut dianggap berlebihan. Tapi kini, aku tahu bahwa perasaan tidak nyaman bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku juga menyadari bahwa tidak semua orang akan langsung percaya padamu, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Terkadang, mereka memilih untuk menutup mata karena kebenaran terlalu sulit untuk diterima. Seperti Tante Miska yang awalnya tidak mau mengakui bahwa suaminya adalah penyebab masalah ini. Tapi aku belajar bahwa selama kita bertahan dengan kebenaran, selama kita tidak menyerah untuk membela diri, maka pada akhirnya, kebenaran itu akan terungkap juga. Hari-hari setelah perpisahan Tante Miska dengan Om Ari menjadi momen pembelajaran yang mendalam bagiku. Aku mulai lebih memahami betapa pentingnya memiliki keluarga yang benar-benar mendukung dan percaya padaku. Aku melihat bagaimana ayah dan ibu berdiri di sisiku. Bagaimana mereka melindungiku ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Itu membuatku semakin menghargai mereka.
Semakin menyadari betapa beruntungnya aku memiliki orang tua yang selalu ada untukku. Namun, di balik semua itu, aku juga belajar bahwa setiap orang punya cara mereka sendiri dalam menghadapi kesedihan. Aku tidak bisa memaksa Tante Miska untuk langsung pulih. Sama seperti aku juga butuh waktu untuk merasa benar-benar bebas dari rasa takut yang pernah menghantuiku. Kami berdua terluka dengan cara yang berbeda. Dan kami berdua juga harus sembuh dengan cara kami masing-masing. Suatu hari, aku melihat Tante Miska duduk di teras, menatap langit sore dengan pandangan yang jauh. Aku tahu dia masih memikirkan banyak hal, masih bergulat dengan perasaannya sendiri. Aku berjalan mendekat dan duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menoleh padaku dan tersenyum kecil. "Dinda," katanya, suaranya lembut tapi penuh makna. "Kita sama-sama sudah melalui banyak hal, ya?" Aku mengangguk. "Iya, Tante. Tapi kita masih di sini. Kita masih bertahan." Dia menarik napas panjang dan mengangguk pelan. Aku dulu berpikir kalau menghadapi sesuatu yang sulit itu hanya berarti kita harus bertahan sekuat tenaga. Tapi sekarang aku sadar, kadang bertahan juga berarti kita harus berani melepaskan. Aku merenungkan kata-katanya. Itu benar. Kadang, bertahan bukan berarti kita harus memegang sesuatu erat-erat, tetapi justru berani melepaskannya ketika kita tahu bahwa itu bukan lagi sesuatu yang baik bagi kita. Hari itu, aku menyadari satu hal lagi. Kehidupan akan selalu penuh dengan rintangan, penuh dengan kejadian yang tidak pernah kita duga. Tapi, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita belajar dari setiap luka yang pernah kita alami? Itulah yang akan membentuk diri kita yang sebenarnya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan lagi takut untuk membela diriku sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan orang lain meremehkan perasaanku. Setelah semua yang terjadi, aku menyadari bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada luka yang tidak bisa dihindari, ada kenyataan pahit yang harus diterima, dan ada hubungan yang, sekeras apapun kita coba pertahankan, tetap harus dilepaskan. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang tetap bisa kita kendalikan. Bagaimana kita memilih untuk melanjutkan hidup. Hari-hari setelah perpisahan Tante Miska dengan Om Ari terasa seperti awal yang baru. Rumah kami yang sempat dipenuhi ketegangan, kini terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan was-was saat aku melangkah di dalam rumah. Tidak ada lagi pesan-pesan yang membuatku gelisah setiap kali ponselku berbunyi. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Benar-benar merasa bahwa rumah ini adalah tempat yang aman bagiku. Tante Miska perlahan mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Dia tidak lagi murung seperti sebelumnya. Meskipun aku tahu ada hari-hari di mana dia masih bergulat dengan perasaannya. Tapi setidaknya, dia tidak lagi terperangkap dalam kebohongan. Dia mulai fokus pada pekerjaannya, lebih sering tertawa, dan bahkan mulai mencoba hal-hal baru. Aku ingat satu malam ketika dia masuk ke kamarku sambil membawa buku catatan kecil. "Dinda, aku ingin mencoba menulis jurnal," katanya dengan senyum malu-malu. Aku mengernyit. "Menulis jurnal?" Dia mengangguk. "Iya." Aku pikir, menulis bisa membantuku memahami perasaanku sendiri. Aku ingin mengingat pelajaran dari semua yang telah terjadi, bukan hanya kesakitannya. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, ini adalah caranya untuk sembuh. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengatasi luka mereka, dan aku senang melihat Tante Miska menemukan caranya sendiri. Sementara itu, aku sendiri mulai merasakan perubahan dalam diriku. Pengalaman ini membuatku tumbuh lebih kuat. Aku yang dulu cenderung diam dan takut untuk berbicara kini lebih berani menyuarakan perasaanku. Aku belajar bahwa tidak ada yang salah dengan membela diri, dengan menolak sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Aku tidak lagi ragu untuk mengatakan, tidak, ketika aku merasa sesuatu tidak benar. Di sekolah, aku mulai lebih terbuka dengan teman-temanku. Aku dulu sering merasa bahwa masalah pribadiku bukan urusan orang lain. Tetapi kini aku menyadari bahwa memiliki seseorang untuk berbicara bisa sangat membantu.
Aku mulai berbagi cerita dengan sahabatku, Lita. Awalnya, dia terkejut mendengar apa yang telah kulalui, tetapi kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Dinda, kamu luar biasa. Aku tahu pasti ini berat untukmu, tapi lihatlah kamu sekarang, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Kata-katanya membuatku tersenyum. Ya, aku telah melalui masa sulit, tetapi aku tidak hancur. Aku masih di sini, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Suatu sore, aku dan Tante Miska duduk di taman belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Angin sepal-sepal berhembus, membawa ketenangan yang telah lama kurindukan. "Tante," kataku pelan, "apa Tante masih menyesal?" Dia menatapku sebentar sebelum menjawab, "Dulu, iya. Aku menyesal karena tidak percaya padamu sejak awal. Aku menyesal karena membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang salah." Dia berhenti sejenak, tersenyum kecil. "Tapi sekarang, aku tidak lagi menyesal. Aku belajar banyak dari semua ini. Aku tahu aku lebih kuat dari yang aku kira. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa aku punya kamu, keluarga yang benar-benar peduli padaku." Aku tersenyum, merasa hangat mendengar kata-katanya. "Aku juga belajar banyak, Tante," kataku. "Aku belajar untuk tidak membiarkan siapapun mempermainkan perasaanku, untuk selalu membela diri ketika merasa tidak nyaman. Aku belajar bahwa kadang, kebenaran memang menyakitkan, tapi lebih baik menghadapi kenyataan daripada hidup dalam kebohongan." Tante Miska mengangguk, lalu menggenggam tanganku. "Kita sama-sama tumbuh dari pengalaman ini, Dinda. Dan aku yakin, ke depannya, kita akan menjadi orang yang lebih kuat." Aku menatap langit senja yang mulai berubah warna, menyadari bahwa inilah akhirnya. Akhir dari bab yang penuh dengan luka dan perjuangan, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi takut untuk menghadapi apapun yang datang. Aku, Tante Miska, dan keluargaku telah melalui badai yang hampir menghancurkan kami. Tapi kami bertahan. Kami belajar. Dan sekarang, kami siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah.